guru-guru honorer plus 35 plus untuk mendapatkan afirmasi pengangkatan. Terkait dengan kami di Kemendikbud tentang persiapan seleksi untuk guru ASN P3K yang kami lakukan pada saat ini, selain juga tentunya terus melakukan sosialisasi dari Desember kemarin dan sama-sama dengan semua tim dari Panselnas. Selanjutnya kami persilahkan, mohon izin mungkin kita persilahkan dulu kepada tamu kita, tamu mitra Komisi 2 kita yang alhamdulillah sudah berkenan hadir pada kesempatan ini. Mas Iwan Sari nanti di penghujung ya Mas Iwan ya. Kami persilahkan dari Kemenpan RB. Lebih dulu. Kami persilahkan ya. Pak Arizal. Izin Bapak dari Kementerian Pan RB. Pak Arwi. Paparannya Pak Katmoko. Lagi nggak enak badan. Oh iya. Ya. Rizal kebetulan lagi tidak enak badan Pak. Oke, kami persilahkan Pak Katmoko. Ya, siapa Pak? Baik, Pak dan anggota Komisi 10 DPR RI, Bapak Ibu dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dari BKN, dari Kementerian Keuangan, dari Mendagri, dan Bapak Ibu pejabat lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Mohon izin saya mewakili Bapak Deputi SDM Aparatur untuk menyampaikan paparan terkait dengan apa yang diagendakan dalam pertemuan kali ini. Seperti tadi Pak Ketua sampaikan bahwa diharapkan kami langsung bisa menjawab terkait 3 hal yang isu yang ada di undangan. Yang pertama adalah progres pengangkatan P3K hasil seleksi tahun 2019. Kemudian yang kedua persiapan dan pemenangan tahun 2021. Yang ketiga adalah formasi guru dalam seleksi CPNS. Izin ini untuk yang pertama bagi kalian bahwa progres pengangkatan P3K hasil seleksi tahun 2019 dapat kami sampaikan bahwa pada tanggal 28 September 2020 alhamdulillah Presiden telah menetapkan Presiden nomor 98 tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan P3K. Di mana secara intinya Bapak Ibu sekalian bahwa P3K berhak menerima gaji dan tunjangan antara lain tunjangan pangan, tunjangan kerja, tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional, dan tunjangan lain. Besarnya tunjangan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tunjangan bagi PNS. Yang kedua, pemberian gaji dan tunjangan bagi P3K pusat dibebankan pada APBN dan bagi P3K daerah dibebankan pada APBD. Sebagai tindak lanjut keluarnya Perpres 98 tahun 2020, Kementerian Pan RB juga, Bapak Menteri Pan RB juga telah mengeluarkan beberapa peraturan Menteri Pan RB yang terkait dengan itu, sudah kami undangkan. Yang pertama adalah Peraturan Menteri Pan RB nomor 70 tahun 2020 tentang masa hubungan perjanjian kerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, yang pada intinya mengatur bahwa masa hubungan kerjanya adalah 1 tahun sampai dengan 5 tahun. Dan setelah itu dapat diperpanjang untuk masa berikutnya. Yang kedua adalah Peraturan Menteri Pan RB nomor 71 tahun 2020 tentang pemberian kuasa pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ini hanya mengatur bahwa selain PPK, pejabat-pejabat eselon 1 yang terkait dengan kepegawaian ataupun eselon 2 yang terkait dengan kepegawaian itu bisa diberikan kuasa untuk mengangkat pegawai. Kemudian yang ketiga, Peraturan Menteri Pan RB nomor 72 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pan RB nomor 2 tahun 2019 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh pertanian. Permen Pan RB nomor 72 ini merupakan Permenpan yang khusus dilakukan untuk mengangkat mereka yang telah lulus seleksi pada tahun 2019.
Jadi pada waktu itu atas dasar Permenpan 2 tahun 2019 mereka melakukan seleksi, kemudian kelanjutan pengangkatannya, maka kita menerbitkan Permen 2. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, bahwa selanjutnya Kementerian PANB juga telah menetapkan penetapan kebutuhan ataupun formasi untuk mereka yang lulus tahun 2019 tersebut sejumlah 310 pemerintah daerah dan keputusan Menteri terkait satu instansi pusat, yakni Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang telah melakukan seleksi untuk dosen dan perguruan tinggi di dosen dan tenaga pendidikan di perguruan tinggi negeri baru. Keputusan atau formasi ini yang menjadi dasar di pemberkasan atau penetapan NIP P3K di BKN. Jadi seluruh formasi sudah kami tetapkan pada tahun 2020 sejumlah 370 Pemda dan 1 instansi. Ini adalah situasi sekalian bahwa yang sudah ditetapkan formasinya sejumlah 50.530 formasi. Terdiri atas guru 34.117 formasi, kemudian tenaga pendidikan 1.471 formasi, dosen 1.383 formasi, penyuluh pertanian 11.590 formasi, dan tenaga kesehatan 1.769 formasi. Perlu kami sampaikan di sini bahwa pada intinya tadinya yang lulus pada tahun 2019 yang lulus passing grade adalah sejumlah 51.293 peserta. Jadi terdapat selisih 763 peserta yang tidak ditetapkan formasinya. Hal ini disebabkan karena beberapa hal. Yang pertama karena meninggal sejumlah 50, mengundurkan diri sejumlah 25, kemudian pensiun sejumlah 9, kemudian CPNS 18, dan tidak memenuhi persyaratan 120, dan tidak diusulkan oleh instansi sejumlah 541. Jadi dapat 763 selisih peserta yang tidak dapat ditetapkan formasi ini. Selanjutnya terkait dengan pokok bahasan yang kedua, persiapan dan perkembangan seleksi guru P3K tahun 2021, dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selaku jabatan fungsional guru pada tahun anggaran 2021 merencanakan melakukan rekrutmen P3K untuk tenaga guru. Dengan jalur P3K, maka persyaratan usia pelamar dari 20 tahun sampai dengan 1 tahun sebelum batas usia pensiun pada jabatan yang dilamar. Ini untuk guru sebelum sampai dengan umur 59 tahun. Yang ketiga, sampai dengan akhir Agustus 2020, jadi waktu itu formasi juga sudah kita buka dari awal tahun 2020, namun demikian sampai dengan akhir Agustus 2020, baru 174.077 formasi guru P3K yang telah diusulkan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, pengajuan usulan untuk formasi guru P3K kemudian kita perpanjang lagi sampai dengan 31 Desember 2020. Bersamaan dengan itu, telah dilakukan sosialisasi kepada seluruh Pemda oleh Kemendikbud bersama dengan Kementerian RB, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Kepegawaian Negara. Selanjutnya, setelah ditutup pada 31 Desember 2020, jadi pengajuan formasi guru P3K yang sudah kita perpanjang kemarin, itu sudah kita tutup pada 31 Desember 2020. Sampai dengan saat ini terdapat 407 secara resmi mengajukan usulan formasi guru P3K dengan jumlah total usulan sebanyak 489.664. Sekali lagi, yang telah mengajukan secara resmi sebanyak 407 Pemda dengan jumlah total usulan 489.664. Di samping itu, dapat 58 Pemda lainnya yang berkomitmen untuk segera melengkapi dokumen pengusulan dengan jumlah potensi usulan sejumlah 64.292. Ini 58 Pemda ini kami harapkan bisa secepatnya. Mudah-mudahan dalam 1-2 hari ini bisa ini, karena sebetulnya secara resmi data sistem sudah tutup di 31 Desember 2020, hanya barangkali beberapa Pemda yang belum melengkapi terkait dokumen usulan.
misalnya tanda tangan PPK-nya yang belum ada dan seterusnya. Kemudian yang kelima, Menteri PAN-RB akan memverifikasi dan menetapkan formasi berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban bekerja, serta juga mempertimbangkan data Dapodik Kemendikbud sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi secara intens nanti akan kami verifikasi dan validasi, termasuk dengan melibatkan teman-teman dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan formasi tersebut direncanakan akan ditetapkan pada Maret 2021 setepat-tepatnya. Formasi akan ditetapkan pada 2021. Yang keenam, saat ini kami dalam proses finalisasi perancangan sistem penerimaan, soal ujian kompetensi, dan sistem seleksi yang melibatkan Kementerian PAN-RB, Kemendikbud, BKN, BPKP, BSSN, dan BBT. Yang terakhir bahwa Kementerian PAN-RB akan menetapkan peraturan Men-PAN-RB sebagai dasar hukum pelaksanaan. Paling cepat Peraturan Menteri PAN-RB ini ada Maret 2021 setelah berbagai macam data dan berbagai macam soal dan berbagai macam sistem seleksi sudah bisa kita rampungkan. Itu terkait dengan kebijakan seleksi guru di 2020. Selanjutnya kami sampaikan secara singkat usulan yang tadi sudah kami sampaikan juga, bahwa terdapat 3 kelompok status usulan. Pertama, usulan resmi sudah lengkap, dan usulan belum lengkap, dan yang ketiga, beberapa instansi yang belum atau tidak usul. Jadi, usulan resmi sudah lengkap, itu ada 28 provinsi dan 379 kabupaten kota, dengan jumlah total usulan 489.664. Usulan yang belum lengkap akan segera dilengkapi, ada 1 provinsi, 57 kabupaten kota, dengan jumlah total usulan 64.262. Sedangkan yang belum atau tidak usul sama sekali terdapat 5 provinsi dan 72 kabupaten kota dengan jumlah instansi sebanyak 77. Ini terkait dengan secara detail usulan guru yang telah masuk 18 Januari 2021. Baik, Ibu sekalian yang kami hormati, selanjutnya interupsi Pak Ketua, interupsi sebentar. Mohon izin Pak Ketua, tolong bisa disampaikan provinsi-provinsi mana yang belum mengusulkan dan yang belum lengkap usulannya, sehingga karena kami semua dari dapil masing-masing dari provinsi, dari wilayah masing-masing, sehingga kami tahu. Terima kasih. Iya. Persilakan. Nanti kami sampaikan Bapak untuk ini. Kebetulan kami belum masukkan ke slide ini terkait provinsi saja yang ada, nanti akan kami sampaikan. Kemudian yang ketiga terkait dengan formasi guru dalam seleksi CPNS. Ini ada beberapa arahan dari pimpinan. Yang pertama bahwa keputusan pemerintah untuk merekrut 1 juta guru dengan skema P3K pada tahun 2021 merupakan upaya jangka pendek pemerintah. Rencana ini disamping untuk menyelesaikan kekurangan tenaga guru yang selama ini diisi oleh tenaga honorer, juga memberikan kesempatan bagi mereka yang berusia di atas 35 tahun untuk memperoleh kepastian status kepegawaiannya. Rencana ini juga sudah dikaji seawal tahun 2020 bersama dengan Kemendikbud, Kementerian Keuangan, Kemendagri, dan lain. Yang kedua, kepastian jangka pendek tersebut bukan berarti menghentikan secara total pengadaan guru melalui skema CPNS. Pengadaan guru dengan skema CPNS tetap diperlukan untuk menjamin keberlanjutan program dan kualitas pendidikan yang harus dilakukan dalam jangka panjang. Yang ketiga, bahwa kami menyadari akan peran strategis guru dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Karena itu, dalam proses perencanaan kebutuhan dan pengadaan, Kementerian PAN-RB selalu berkoordinasi dengan Kemendikbud sebagai instansi pembina jabatan fungsional guru. Demikian pula dalam hal menentukan komposisi yang ideal antara jumlah guru P3K dan PNS. Keputusan untuk menentukan komposisi ideal guru P3K dan PNS tidak menjadi kewenangan Kementerian PAN-RB semata, karena keputusan dimaksud harus memperoleh pertimbangan atau rekomendasi dari instansi pembina, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Demikian Bapak untuk isu yang ketiga jawaban dari kami.
Terima kasih, dan sekaligus akan saya jawab untuk pertanyaan dari anggota, atau nanti kami kami sampaikan lagi, Pak Pimpinan, mohon arahan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kalau datanya sudah ada, mungkin bisa disampaikan Pak Ari? Atau Baik Pak. Kan tadi ada 5 provinsi tadi ya? Provinsi belum mengajukan usulan, terdapat 5 provinsi, yakni Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi NTT, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat. Oke, Pak. Terima kasih Pak. Ini provinsinya Bang Andreas beneran nih, belum masuk nih. Andreas. Penting kita tanya Pak Ketua, biar jangan kita yang disalahin. Betul. Bapak Ibu sekalian saya hormati, terima kasih tadi mewakili dari Kemenpan RB. Catatan saya yang pertama dari paparan tadi itu berarti tidak ada perpanjangan lagi ya Pak. Jadi tetap berhenti penutupan tanggal 31 Desember berarti. Itu yang publik harus tahu, bahwa seleksi P3K tetap ditutup pada tanggal 31 Desember. Walaupun tadi menyisakan 58 Pemda lain yang sedang melakukan perbaikan. Catatan yang kedua, dari formasi 1 juta, tadi baru terisi 484.000 sekian, ditambah potensi 64.000. Jadi kurang lebih sekitar antara 500 ribuan, 550 ribuan. Artinya masih ada kuota yang tidak terisi kurang lebih 450 ribu. Nanti pertanyaan yang akan berkembang, kira-kira skema apa dalam rangka percepatan untuk memenuhi kuota sampai 1 juta yang baru terisi 550 ribu ini, yang masih menyisakan 450 ribu kuota yang masih belum terisi. Apakah dalam konteks ini bisa skema afirmasi langsung terhadap guru-guru honorer plus 35 plus untuk mendapatkan afirmasi pengangkatan untuk memenuhi sampai 1 juta ini. Yang ketiga, catatannya perlu kami garis bawahi bahwa Kemenpan RB memastikan bahwa jalur PNS tetap ada. Walaupun tahun 2021 formasinya nggak ada, kira-kira gitu Pak ya. Kami tetap mendorong supaya 2021 CPNS bagi guru tetap untuk bisa dibuka sebagai bagian dari komitmen kita untuk percepatan pengadaan guru-guru di sekolah-sekolah kita. Terima kasih. Kami persilahkan mewakili dari Kemenq, Pak Bahri yang mungkin. Baik, terima kasih pimpinan. Saya Purwanto, yang terhormat pimpinan dan anggota, Bapak Ibu anggota, Pak Soeharmen dan Pak Atmoko, Pak Rizal dari Kemenpan dan Pak Iwan. Dirjen DTK Kemendikbud. Mohon izin pimpinan, sampai saat ini kami masih menunggu data rincian Pemda mana saja yang menyatakan atau belum menyampaikan formasi. Karena kita ini baru rapat hari ini, kami juga baru tahu, pertanyaan kami sama dengan yang disampaikan oleh anggota tadi, itu daerah mana saja, baik provinsi maupun kabupaten. Nanti dari sana baru kita telusuri apakah betul tidak sanggup atau benar tidak sanggup atau seperti apa. Karena memang di Undang-Undang APBN 2021 sudah ditetapkan Pak, ada earmarking 25%
dari dana transfer umum, artinya dari DAU plus DBH, digunakan untuk ini Pak. Jadi semestinya bisa mencukupi. Apalagi kalau sebagiannya itu menggantikan yang pensiun. Ya, kalau sebagian mengganti pensiun kan ada selisih Pak. Yang pensiun biasanya pangkatnya lebih senior, masa kerjanya lebih lama, biasanya lebih tinggi pendapatannya kita ya dibandingkan yang baru. Jadi semestinya bisa saling menutupi. Tapi memang kita masih menunggu datanya Pak. Ya, di daerah mana saja yang menyatakan tidak sanggup, nanti kita cek. Kalau soal potensi dari APBD ya dari DAU sudah semestinya bisa. Tapi kita perlu rinciannya. Mungkin ada daerah yang tidak punya DBH atau mungkin yang pensiunnya sedikit tapi lebih banyak yang baru misalnya. Ya, itu harus kita perhitungkan betul rinciannya, realnya. Dan itu gurunya di tingkat SD, SMP, SMA seperti apa? Kita juga belum dapat info itu, Pak. Mungkin nanti kami koordinasi dengan Kemenpan dan Kemendikbud untuk menyelesaikan permasalahan ini. Saya kira itu Pak yang bisa kami sampaikan lagi. Terima kasih. Terima kasih Pak Purwanto. Apa yang tadi dikonfirmasi, terima kasih. Karena intinya di lapangan itu Pemda enggan itu karena khawatir itu Pak. Jadi memang perlu disosialisasikan kembali bahwa sudah di-marking terkait dengan kebutuhan seleksi 1 juta ini. Nah, mungkin nanti kita sampaikan ke berbagai pihak supaya Pemda sekali lagi jangan khawatir bahwa ini betul-betul menggunakan skema APBN. Ya, tidak akan membebani APBD. Terima kasih Pak Purwanto informasinya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Purwanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ketua dan semua pimpinan Komisi 10. Ini komputer saya lagi mau mati, sebentar Pak. Maaf, ada gangguan teknis Pak Ketua. Sekali lagi, saya hormati Bapak Ketua Komisi 10, Pak Haji Saiful Huda, beserta semua pimpinan Komisi 10 dan seluruh anggota. Semoga semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat tentunya. Yang saya hormati juga Pak Purwanto dari Kemenkyu, Pak Bari dari Kemendagri, Pak Ari dari PAN-RB, dan Pak Suharmen dari BKN, beserta semua hadirin yang hadir pada kesempatan ini dari organisasi guru non-kategori, guru honor non-kategori, dan Solidaritas Wihata Nasional Bakti Indonesia, dan semua hadirin yang ada dalam forum ini. Baik, saya mungkin hanya menambahkan saja Pak Ketua yang tadi sudah dipaparkan dengan cukup komprehensif dari teman-teman dari PAN-RB, dari BKN, dari Kemenkyu dan Kemendagri terkait dengan kami di Kemendikbud tentang persiapan seleksi untuk guru ASN P3K yang kami lakukan pada saat ini, selain juga tentunya terus melakukan sosialisasi di akhir Desember kemarin dan bersama-sama dengan semua tim dari Panselnas. Lalu kemudian pada hari ini mungkin saya hanya sedikit saja memberikan masukan tentang dari Kemendikbud. Silakan slide berikutnya. Bahwa visi kita tentunya untuk pemenuhan guru ini tetap dalam kerangka bagaimana guru-guru Indonesia bisa menjadi guru-guru sesuai filosofi dari Bapak Pendidikan kita, Ki Jalil Dewantara, semboyan yang sangat terkenal sekali, Ngarso Sumtulodo, Ingmadia Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Artinya guru-guru Indonesia terus kita dorong untuk menjadi teladan, penguat semangat dan pemberdayaan menuju kemandirian. Slide selanjutnya. Maka dalam konteks seleksi guru P3K ini atau seleksi guru aparatur sipil negara atau ASN untuk tahun 2021 ini, sebenarnya yang kita juga lihat Pak Ketua dan semua pimpinan dan anggota Komisi 10 yang saya hormati, bahwa akan membenahi 3 hal pada saat yang bersamaan. Pertama, tentang perbaikan tata kelola guru, penyelesaian isu guru honorer, dan reformasi birokrasi dengan peningkatan kualitas layanan publik oleh aparatur sipil negara.
Nah, berdasarkan data pokok pendidikan, kita mengestimasi kebutuhan guru di sekolah negeri sudah mencapai saat ini 1 juta guru. Nah, dengan rekrutmen guru melalui skema ASN P3K yang tadi sudah dijelaskan, ini solusi yang kita lihat bisa dilakukan dengan secepatnya pada saat ini, yang jangka pendek tadi yang disampaikan oleh Pak Ari, kita dapat mendorong untuk produktivitas aparatur sipil negara dengan SDM yang berkualifikasi, kompetensi, dan kinerja baik untuk meningkatkan kualitas layanan publik, terutama kepada murid-murid dengan kualitas SDM ASN yang baik, dan memperjelas status guru. Jadi ini yang penting sekali dengan menjadi aparatur sipil negara dan meningkatkan kesejahteraan guru, karena gaji dan tunjangannya itu sebenarnya sudah setara dengan PNS. Kebutuhan guru secara nasional juga bisa kita penuhi dan bisa lebih terdistribusi dengan lebih baik. Selanjutnya, kita membuka kesempatan, ini sudah disampaikan juga, guru honorer termasuk guru-guru ex-THK 2, lulusan PPG yang saat ini tidak mengajar untuk mendaftar dan mengikuti ujian seleksi guru P3K. Kami sangat ingin membantu dan mendukung guru-guru kita, guru-guru honorer untuk bisa sukses dalam proses ini. Karena itu kita dukung dengan sebuah ekosistem belajar, materi-materi yang saat ini sedang disiapkan oleh Kemendikbud untuk membantu kesiapan para guru honorer untuk bisa mengikuti ujian seleksi guru P3K ini. Dan kita memberikan kesempatan untuk mengikuti ujian seleksi sampai 3 kali, sehingga terus ada kesempatan untuk belajar lebih, kalau seandainya belum berhasil, untuk belajar kembali dan bisa untuk mengikuti seleksi di percobaan kedua atau percobaan ketiga. Dan semua biaya seleksi ditanggung oleh Kemendikbud, sehingga tidak ada pemerintah daerah yang terhambat dalam pelaksanaan ujian karena keterbatasan anggaran. Lanjut, ini juga mungkin sudah kita sampaikan juga Pak Ketua sebelumnya tentang bagaimana breakdown dari 1 juta itu yang kita butuhkan pada saat ini jika nanti semua guru honorer yang misalnya saat ini seandainya lulus seleksi dan menjadi guru aparatur sipil negara P3K, kita masih memiliki kekurangan sebenarnya guru di sekolah negeri sebanyak 275.000 kurang lebih. Dan ini yang ingin kita dorong supaya guru-guru kita memiliki status yang lebih jelas dan kesejahteraan yang lebih baik untuk menjadi aparatur sipil negara. Nah, ini dalam konteks Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Peraturan Presiden tentang Nomor 81 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, kita membutuhkan aparatur sipil negara yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan, dan dalam hal ini layanan pendidikan. Dan selanjutnya dijelaskan konteks ASN ini atau aparatur sipil negara, ada PNS dan P3K, dan untuk P3K ini didesain sebagai tenaga profesional untuk meningkatkan kualitas layanan publik sehingga mendorong untuk kinerja dan profesionalisme yang lebih baik, memiliki komitmen kuat untuk budaya kerja baru dengan kompetensi dan orientasi pada kinerja. Ini yang ingin kita melalui proses ini, mudah-mudahan 1 juta guru aparatur sipil negara bisa kita rekrut untuk menutupi kekurangan guru-guru kita di sekolah negeri. Lanjut, ini Pak Ketua yang kami lakukan di Kemendikbud yang mungkin terpenting untuk para calon-calon pendaftar nanti untuk mengecek linearitas dari kualifikasi mereka, karena ini diperlukan nanti pada saat mendaftar Pak Ketua. Jadi guru honorer atau guru yang memiliki sertifikat pendidik atau guru honorer K2 dari berbagai sumber ini kita mesti memastikan linearitasnya sehingga nanti individu-individu yang bersangkutan dapat mendaftar dengan berdasarkan nomor-nomor ID, misalnya nomor registrasi K2-nya atau NUPTK, NIK atau nomor sertifikat pendidik. Dan ini akan dilakukan dengan sistem aplikasi di GTK di Kemendikbud. Lanjut. Ini sudah dijelaskan oleh Pak Harmen tadi panjang lebar, saya lanjut aja. Silakan ke slide yang selanjutnya. Dan yang ini yang tadi kami sebutkan Pak Ketua, pada saat ini kami mempersiapkan materi-materi pembelajaran online yang nanti bisa mudah-mudahan targetnya di bulan Februari Pak Ketua. Kita bisa mulai share kepada guru-guru kita untuk belajar modul-modul mata pelajaran di semua jenjang dari TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, dan bukan saja modul secara mandiri, tapi juga nanti
dibuat forum-forum untuk learning communities atau komunitas belajar. Jadi guru-guru juga bisa saling berjejaring untuk saling mungkin membentuk kelompok-kelompok belajar sehingga bisa lebih bersemangat untuk bisa berdiskusi atau mungkin hal-hal yang mungkin ingin ditanyakan satu sama lain bisa saling menguatkan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dalam hal ini, Pak Ketua dan semua anggota komisi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Dirjen, Mas Syahrir. Ada beberapa pertanyaan yang sebenarnya ingin langsung dapat konfirmasi, Mas. Misalnya menyangkut soal belum terpenuhinya kuota 1 juta, baru terisi 500-an ribu. Itu seperti apa kira-kira Kemendikbud mengambil langkah supaya tetap bisa sampai 1 juta. Yang kedua terkait dengan afirmasi khusus bagi teman-teman yang selama ini sudah menjadi guru honorer di sekolah negeri untuk langsung diangkat menjadi pegawai P3K sebagaimana tuntutan teman-teman dari komunitas guru honorer. Terkait dengan dua ini mungkin bisa dibantu Mas Syahrir untuk bisa menjawab. Masih mute, Mas. Baik, terima kasih Pak Tua. Terkait yang pertama, tentunya dalam memenuhi informasi kita akan terus berdialog, koordinasi dengan Panselnas ya Pak Ketua. Artinya formasi ini kita sudah tahu, kita sudah identifikasi peta kebutuhan guru-guru kita seperti apa. Namun tentunya kalau belum maksimal di tahun ini, itu harus terus diperjuangkan untuk tahun-tahun berikutnya atau masa-masa berikutnya sehingga bisa terpenuhi. Pada saat yang sama, menurut kami juga kita perlu untuk terus mendorong guru-guru baru tentunya ya, karena sebenarnya kalaupun semuanya ada seperti tadi data yang ada Pak Ketua, kita masih kekurangan 275.000 guru gitu ya. Jadi pada saat yang bersamaan kita juga perlu untuk terus melakukan intensifikasi dari calon-calon guru baru sehingga kita bisa memenuhi formasi guru atau kebutuhan guru real kita yang ada di sekolah-sekolah negeri supaya anak-anak kita bisa mendapat pelayanan dengan lebih baik tentunya Pak Ketua. Terkait dengan afirmasi mekanisme yang pada saat ini tentunya kan mekanisme untuk rekrutmen aparatur sipil negara Pak Ketua dengan formasi guru ASN P3K ini. Berarti memang ada tahapan seleksi yang perlu dilalui dari kompetensi teknis, manajerial sosiokultural dan juga wawancara. Namun dari kami untuk terus mendukung para guru untuk bisa mempersiapkan diri untuk belajar. Dan ini memang membutuhkan semangat ya Pak Ketua untuk bisa secara bersama-sama gitu ya. Tadi makanya kita juga memikirkan bagaimana untuk membangun semangat ini. Seperti ada komunitas belajar nanti, jadi belajarnya nggak usah sendiri-sendiri, jadi bisa mungkin ada kelompok-kelompok. Apakah itu secara luring atau daring, itu bisa fleksibel sehingga memperbesar untuk bisa siap. Karena ini ketentuan yang nanti dilihat kan sebenarnya syarat untuk minimal untuk bisa lolos Pak Ketua, bukan guru yang paripurna gitu ya, tapi guru yang levelnya level yang masih tidak terlalu tinggi gitu ya. Jadi sebenarnya ini minimal sebenarnya Pak Ketua. Demikian mungkin penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan selamat bagi kita semua. Salam sehat-sehat, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati pimpinan dan anggota Komisi 10 DPR RI, khususnya Pak Ketua Komisi 10. Mohon izin kami dari Kemendagri ingin menyampaikan saja tindak lanjut dari RDP sebelumnya. Izin Pak Ketua kami melaporkan terkait dukungan kebijakan untuk menyelesaikan formasi dan sebagainya terkait dengan P3. Kami izin melaporkan saja terkait dengan tindak lanjut pasal 7 ayat 2 Perpres 98 tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, yang mana
P3 yang diangkat oleh instansi daerah itu dibayarkan dari APBD, dibebankan pada APBD. Penyiapan Permendagri ini sudah kami lakukan harmonisasi dan telah dilakukan pembahasan bersama melibatkan dari BKN, Kemenpan, dan Kementerian Keuangan, dan saat ini kami ajukan penandatanganan untuk ditetapkan Permendagri terkait Permendagri teknis pemberian gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi daerah. Dengan substansi, mohon izin Pak Ketua, pembayaran belanja pegawai bagi P3 yang bekerja pada instansi itu meliputi gaji dan tunjangan. Pembayaran belanja pegawai bagi P3 ini dibebankan pada APBD. Selanjutnya P3 yang dimaksud di sini adalah P3 yang diangkat dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang mengatur mengenai manajemen P3K. Selanjutnya Pak Ketua, kami izin lapor, ruang lingkup Permendagri ini mengatur mengenai pengelolaan belanja pegawai bagi P3, gaji tunjangan dan syarat pembayaran P3, penyelesaian belanja pegawai dan pembinaan dan pengawasan. Saya kira itu yang kami laporkan progres terkait penyediaan regulasi untuk mendukung implementasi P3 di daerah, khususnya teknis pemberian gaji dan tunjangan bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemda yang dibebankan pada APBD. Terima kasih Pak Ketua. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.